semuanya, nama aku Isya Rahma. I'm back with another video. Bagi yang belum tahu siapa, perkenalkan aku Isya, mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2020. Sesuai judulnya, di video kali ini aku bakal cerita nih pengalaman aku menjadi mahasiswa FKUI selama 1 semester pertama ini. Sebenarnya video ini tuh cuman untuk refleksi buat diri aku di masa depan, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya bakal berguna nih untuk teman-teman yang kepengen masuk FKUI, biar kebayang nanti waktu jadi mahasiswa FKUI itu bakal berhadapan dengan apa aja sih. Tanpa berlama-lama lagi, let's get into it. Oke, kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, kalian tau lah ya aku diterimanya di FKUI itu lewat jalur SBMPTN, dan aku dinyatakan sebagai mahasiswa baru itu pada tanggal 14 Agustus 2020. Step selanjutnya setelah udah dinyatakan menjadi mahasiswa baru nih, menghubungi kontak person yang ada di BEM IKM FKUI supaya dicatat nih datanya siapa yang diterima. Terus aku hubungin lah itu kakaknya, dan kita diminta untuk mengirimkan bukti screenshot bahwasanya kita dinyatakan lulus menjadi mahasiswa baru lewat jalur SBMPTN. Terus nih pada tanggal 27 Agustus 2020 ada acara yang namanya Welcoming Maba. Sesuai namanya nih, itu kayak kita disambut lah mahasiswa baru dari jalur SBMPTN sama SIMAK UI, karena SIMAK UI itu diterimanya cuman selisih 3 hari kalau nggak salah sama yang SBMPTN, jadi digabung jadi satu. Kalau yang Welcoming Maba untuk teman-teman yang keterima lewat jalur SNMPTN itu udah dari awal Juli. Kita mahasiswa baru itu dipaparkan sedikit mengenai perkuliahan di FKUI itu kayak gimana. Kita juga dikasih tahu nih apa-apa aja yang perlu dibeli untuk menunjang perkuliahan di FKUI gitu, contohnya JASLab, NameTag, dan semacamnya. Dan ini ada bentukan aku waktu di foto. Oke, terus selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2020, ini hari lumayan bersejarah, hari penguploadan Twibbon. Twibbon ini tuh kita rancang sendiri di angkatan 2020, bukan dari kakak kelas, dan kita percayakan ke tim gitu untuk membuat video Twibbon ini. Tapi ini pengisi suaranya itu adalah angkatan aku sendiri, yaitu 3 orang keren, Harbi, Amanda, sama Gina. Oke, kita mungkin bisa nonton videonya dulu aja kali ya, mengenangnya bersama-sama. Ini Instagram aku lumayan sering update mengenai perkuliahan di FK, dan juga sering ngobrol sama pejuang-pejuang PTN. Jadi kalau misal kalian mau DM aku, DM ku terbuka banget. Oke, kita tonton bareng-bareng. It's going to take you a lifetime. Are you only in it for money? How can you help? When we face those questions, we are reminded once again about our purpose in choosing this path. We chose this path not simply because of money, pride, nor fame. We chose this path because it is necessary for the greater good of humanity. Despite the challenges that we face in the future, we are still committed to strive for success. Because we are the agents of change. Merinding gak sih? Merinding gak sih lihatnya? Merinding dong. Keren banget kan ya Twibbonnya, itu sempat menggemparkan dunia pertwitteran. Di akhir kan itu kita naruh muka kita masing-masing kan. Nah, teman-teman aku itu semuanya kayaknya pakai foto doang, sedangkan aku pakai slow-mo, pakai jas dokternya kakakku, dan aku ngedit sendiri waktu itu. Mulai dari situ tuh aku kayak ngerasain atmosfer teman-teman FKUI 2020 yang kayak kerjasamanya tuh bagus banget. Dimulai dari ngebikin tim untuk ngedit videonya gitu, sekitar 10 orang itu kita kerjasama untuk menginputkan foto kita masing-masing gitu Twibbon itu. Jadi itu termasuk hari bersejarah juga sih. Oke, kita masuk ke orientasinya nih. Udah kalian tunggu-tunggu kayaknya ya. Aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau di UI itu ada 3 macam orientasinya, yaitu PKKMB, OKK, dan PSAF. Kita masuk dulu ke yang bagian PKKMB ya, sesuai timelinenya. PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia ini dilaksanakan pada tanggal 7 September sampai 11 September 2020. Aku masuk di kelompok 389. Isinya itu 13 orang dari fakultas yang berbeda-beda. Acaranya menarik banget karena dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem Karim. Acaranya itu dipenuhin sama perkenalan mengenai sistem akademik di UI, website apa yang nanti bakal sering kita temuin gitu ya. Terus kita dikenalin juga sama UKM. UKM tuh kayak ekstrakurikuler gitu loh. Dan ada juga e-classes, kita diajarin mengenai materi-materi yang menarik-menarik banget. Aku nggak bisa sebutin satu-satu, ini aku taruh fotonya aja.
Yang paling aku ingat itu kita diajarin mengenai public speaking. Pengisi materinya itu adalah Choky Sitohang. Yang gak kalah kerennya lagi adalah kita juga ada motivational talks dari pemuka-pemuka dunia nih. Ada kedutaan besar dari berbagai negara. Dan di situ kita juga disambut sama public figure seperti Afgan, Chelsea Islan, dan lain-lainnya. Kalau misal kalian tertarik untuk nonton video-videonya, itu kalau nggak salah masih ada ya sebagian besar di channel YouTube-nya Direktorat Kemahasiswaan UI. Nah, sistemnya itu kayak gimana sih ini PKKMB-nya? Kita itu di-invite masuk ke WhatsApp group, terus ada 2 mentor. Setiap hari itu kita di paginya kita dikirimin pretest untuk kita kerjain, terus habis itu dikirim materi yang tadi contohnya adalah mengenai materi public speaking gitu ya. Setelah udah nonton video itu, kita disuruh untuk mengisi post test. Jadi untuk menguji kemampuan kita udah ngerti belum sih sama materi yang udah dipaparin. Siklusnya kayak gitu terus selama 5 hari ya. Segitu dulu yang PKKMB. Terus yang selanjutnya ada OKK atau Orientasi Kehidupan Kampus. OKK ini diadakannya dari tanggal 10 September sampai 13 September. Nah, aku itu dari kelompok 194 yang berbeda lagi dari kelompok PKKMB. Di situ isinya sekitar 20 orang dari berbagai fakultas yang berbeda. Ya contohnya nih kalau aku anak FK ya aku sendirian di situ, nggak ada teman-teman FK lain. Terus nih kalau misalkan tertarik juga untuk melihat misi-misi apa yang kita lakuin, ini ada di line official account-nya OKK UI. Nah, kita itu dihadapkan oleh 4 misi. Yang pertama adalah kita harus upload Weibo, terus juga kita disuruh untuk upload story mengenai tempat-tempat di UI. Jadi ini sedikit cuplikannya. Hai semuanya, jadi di sini aku mau ikut tebak-tebakan nama tempat di UI. Nah, ini namanya Pusgiwa atau kepanjangannya Pusat Kegiatan Mahasiswa. Biasanya digunakan para mahasiswa untuk berkumpul, berlatih, atau berkegiatan. Ini menurut aku menarik banget ya, karena dari awal tuh kita dipaksa untuk tahu mengenai tempat-tempat yang ada di UI meskipun kita orientasinya dari rumah. Terus ada misi yang kedua, yaitu basically kita ngirim kayak bingo check, yaitu Johari Window of bla 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 check. Jadi misalkan aku ya Johari Window of Isyah Rahma check. Terus kita kirim ke teman-teman yang deket atau keluarga, jadi kita bisa tahu nih kita itu orangnya kayak gimana gitu menurut sudut pandang orang lain, supaya kita bisa memperbaiki diri kita yang kurang dan mengetahui potensi yang kita sebenarnya mungkin nggak pernah tahu tentang itu. Terus ada misi ketiga, yaitu kita disuruh untuk nulis mimpi-mimpi kita di awan-awan ini. Nah, kalau kalian notice itu kan ada awan yang besar banget, terus habis itu di bawahnya ada awan-awan kecil. Jadi kita taruh mimpi besar kita di awan yang paling besar. Di awan-awan kecil itu kita harus ngisi nih langkah-langkah yang harus kita lakuin untuk bisa mencapai awan yang besar tuh apa. Nah, ini menurut aku menarik ya, kita disuruh untuk ngeplan supaya kita bisa merencanakan di UI ini kita mau ngapain kayak gitu. Yang nggak kalah menariknya lagi adalah misi ini atau foto ini tuh dikirimkan lewat email ke diri kita sendiri di masa depan. Jadi kita apa sih namanya, depending atau diberi waktu gitu. Jadi kapan terkirimnya? Kalau nggak salah itu aku ngirimnya 5 tahun mendatang. Jadi supaya nanti Isyah 5 tahun dari sekarang itu mungkin bakalan dapat email itu terus terkejut. Wah, ternyata dulu waktu OKK aku pernah mimpi untuk ngedapetin ini kayak gitu. Menarik banget kan? Terus yang terakhir nih adalah misi 4. Kita sebagai kelompok itu disuruh untuk bikin video dan infografis mengenai aksi cinta lingkungan. Terus nih, kalau OKK ini ada acara puncaknya, namanya itu Puncak Perayaan Kontribusi, yang diisi oleh tokoh-tokoh kreatif yang kebanyakan merupakan lulusan UI. Jadi kita kayak nonton konser nih, tapi dari rumah masing-masing. Nah, terus nih setelah ada PKKMB sama OKK, kita masuk ke PSAF atau Pengenalan Sistem Akademik Fakultas. Kita di briefing dulu, terus ternyata aku masuk di kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini isinya 13 orang. Kalau PKKMB sama OKK kan isinya dari fakultas-fakultas lain kan. Kalau PSAF ini udah kewenangannya fakultas gitu. Jadi isinya ya anak-anak FK. Merupakan hari bersejarah juga karena pertama kalinya aku dipertemukan oleh satu angkatan. Kalau welcoming maba kan aku cuman ketemu sama teman-teman yang keterimanya lewat jalur UTBK sama SIMAK UI kan. Kalau di briefing PSAF ini tuh bener-bener 249 orang itu ada di sini. Ini aku nggak bisa cerita banyak-banyak karena aku juga nggak ngevlog. Tuh, pokoknya intinya kita itu dipaparkan banget mengenai sistem akademik di FK UI. Terus juga
juga mengenai tata krama atau perilaku-perilaku yang harus diterapkan gitu. Terus kita juga diajarin gimana cara ngesitasi, cara nyari referensi supaya nggak plagiat. Menurut aku tuh ini acara PSAF bener-bener berguna banget karena menguji kesejawatan kita, kedisiplinan kita, sampai kerjasama kita. Salah satu tugas yang diberikan untuk angkatan 2020 di PSAF ini adalah Mars FKUI. Mungkin bisa kita tonton kali ya supaya bisa tahu juga kalian nih. Nah ini dia, tangguh melindungi, hadir menginspirasi, kesatria. Kami datang membawa sejuta asa. Oh itu ada aku tuh. Sebagai saudara, Mekar hijau kebanggaan kita, hadir untuk menginspirasi sesama. Keren banget ya. Raga kami, hati mengabdi, kami mahasiswa FKUI, bersama kami berdiri tangguh Satria 2020. Kami ditampa dan takkan terjatuh, Satria 2020. Udah, oke. Iya, oke. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat selebihnya bisa langsung cek aja di YouTube Mars FKUI 2020. Itu menarik banget karena kita bikin koreonya sendiri, kita bikin melodinya sendiri, kita bikin liriknya sendiri. Dan melodinya shout out to Rafli, dia itu juga salah satu adik kelas aku dari SMA 5 Surabaya juga. Keren banget pokoknya. Terus udah kelar nih PSAF-nya, kita lanjut ke masa bimbingan. Nah ini tuh kayak lebih lanjutan dari PSAF, tapi untuk mabim ini timelinenya lebih lama dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan cuma 3 hari, cuma 5 hari. Sedangkan mabim ini sekitar 4 bulan. Tapi nggak tiap hari. Biasanya memakan hari Sabtu aja gitu ya. Dan kalau PSAF kan mungkin lebih kayak kita masih tegang, awkward sama kakak-kakaknya. Kalau mabim ini tuh bener-bener fun dibawakannya. By the way, aku juga udah pernah memaparkan mengenai mabim. Kalau kalian tertarik untuk nonton videonya, bisa cek IGTV aku yang ini. Oke. Nah, intinya adalah kita dikenalin lebih lanjut mengenai di FKUI itu ada apa aja. Mulai dari adanya badan dan seminat. Kalau UKM kan se-UI, kalau seminat sama badan itu lebih ke FKUI-nya aja. Terus juga kita diajarin gimana caranya untuk mengatur waktu dengan baik, mengatur stres dengan baik supaya nggak burn out. Terus juga ada mengenai materi public speaking juga. Aku suka banget pokoknya yang tentang public speaking karena ini tuh adalah materi yang penting untuk diajarkan ke mahasiswa. Soalnya kita tuh bakalan sering presentasi, ketemu sama orang gitu supaya dilatih public speakingnya. Terus nih yang belum aku sampaikan lagi, di mabim itu tuh kita juga diajari bagaimana caranya untuk melakukan pengabdian ke masyarakat. By the way, pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu namanya adalah Raise Yourself. Nah ini adalah webinar gitu ya yang kita adakan untuk salah satu tugas masa bimbingan kita. Salah satu rangkaiannya itu ada live Instagram. Nah aku alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi moderatornya dan aku ngobrol sama Kak Ketty Salsabila. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton videonya, bisa langsung cek IG-nya Raise Yourself 2020 karena dia tuh perjuangannya keren banget dan prestasinya wah luar biasa pokoknya. Oh iya, aku lupa, kalau di mabim ini itu aku dipertemukan oleh teman-teman baru lagi, kelompok 11. Jadi teman-teman yang ada di kelompok 11 tuh udah beda dari kelompok 2, nggak ada yang aku kenal sebelumnya gitu. Isinya anak-anak kelompok yang ada di PSAF dan kelompok yang ada di mabim itu campur. Ada anak reguler sama anak KKI atau anak internasional. Menurut aku semua rangkaian acaranya itu bermanfaat banget. Aku dapat teman-teman banyak, entah dari fakultas lain ya di OKK dan PKKMB, dan dari kelas internasional karena kan aku dari reguler nih berkat PSAF sama mabim. Kalau misal perkuliahannya offline kan bisa aja mungkin papasan gitu. Kalau online mana bisa kan lewat Zoom. Jadi ini merupakan kesempatan kita untuk mengenal teman-teman kita gitu. Selain itu juga aku dapat ilmu baru, pengalaman baru. Kita juga tahu gimana caranya berperilaku selama menjadi mahasiswa FKUI. Terus juga gak ada tugas-tugas yang gak make sense. Menurut aku tugas-tugasnya semuanya bermanfaat. Terus kita juga gak ada senioritas yang gitu banget. We still can be friends with our seniors, tapi tetap harus respect. Ya mau digimana-gimanain, mereka-mereka kan juga kakak kelas kita yang juga mengajari kita gitu. Oke, segini dulu cerita aku mengenai ospek online yang aku hadapin di semester 1 ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang pengen masuk FKUI.
UI. Jangan lupa untuk cek video aku satunya mengenai materi kuliah apa sih yang diajarin di FKUI di semester 1, karena kok kayaknya beda banget ya dari FK-FK lain. Semoga video ini bermanfaat. I hope you guys have a very nice day and I'll see you guys soon. Dadah!